6 poin dari 2 pertandingan awal pada akhirnya memang membuat jalan Indonesia ke semifinal jadi terbuka. Datang dengan tim yang rata-rata usianya 20 tahun serta sempat diremehkan gara-gara cuma ngandelin para pemain dari liga lokal. Tapi Garuda Muda membuktikan jika sepak bola nggak cuma sekedar status. Sebagai tim muda, tim ini mampu menampilkan permainan yang sangat jarang ada di skuad kelompok umur terutama untuk level ASEAN seperti ini. Dan Coach Gerald Van den Boeck boleh jadi adalah sutradara di balik itu semua, di mana ia membuat tim-tim lainnya mulai sadar kalau Indonesia nggak cuma sekedar memainkan taktik sepak bola semata. Lebih dari itu, Coach Gerald seolah-olah juga sedang membangun sebuah fondasi karakter petarung ala prajurit yang tahu cara melawan batas kemampuan diri. Nggak perlu tisi kesana kemari yang ujung-ujungnya malah diadili. Kemudian dia juga nggak butuh uji coba sana-sini dengan waktu yang tersedia. Coach Gerald menunjukkan jika sebuah tim bisa menjadi tangguh apabila semua dimulai dengan penanaman karakter serta pemahaman identitas pemain. Serta pemahaman identitas permainan. Karena di level internasional, entah itu tingkat ASEAN, Asia, atau bahkan dunia, mentalitas adalah poin yang utama. Timnas Indonesia kini banyak dianggap sebagai patokan baru tim-tim ASEAN dan melihat dari catatan prestasi dalam kurun 2 tahun terakhir. Ya, fakta serta data memang menunjukkan hal itu. Di level senior, tim Garuda mampu jadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Gak cuman itu, secara perolehan poin, Indonesia juga meraih poin tertinggi dari apa yang bisa didapatkan wakil ASEAN di 2 edisi sebelumnya. Dan secara kalkulasi, peluang Indonesia masih sangat bisa untuk lolos ke Piala Dunia, walaupun semua tahu, di round 4 kita harus berjibaku melawan aliansi tim Teng. Ya, emang sih, di level U20 Indonesia gagal total. Di Piala Asia, tapi di level U17 beberapa waktu lalu, Indonesia kembali menunjukkan kalau talenta di negeri ini sebenarnya memang bagus, asal mendapatkan pengelolaan yang tepat dengan berhasil lolos ke Piala Dunia. Yang mana dalam perjalanannya Garuda Muda, asuhan Coach Nova kala itu sanggup mengalahkan tim-tim seperti Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Dan sekarang, Timnas U23 yang masuk ke era baru bersama Gerald Van den Boeck sebagai pelatih kepala coba untuk mengulang kembali kejayaan dengan generasi baru. Targetnya jelas, yakni untuk bisa bersaing di Asia. Akan tetapi, sebelum langkah ke sana, ada Piala AFF yang bagaimanapun harus bisa dimaksimalkan. Apa yang ditampilkan Timnas Indonesia U23 di 2 laga awal memang layak dipuji, meskipun secara permainan tim ini jelas masih banyak PR-nya. Namun, paling enggak secara gameplay Indonesia punya pattern yang jelas mau main seperti apa. Eksekutifnya gimana? Itu kembali ke soal kualitas pemain yang Mimin pribadi percaya masih bisa di-upgrade. Sebagai pelatih, Coach Gerald memang layak mendapatkan kredit luar biasa. Jelas ini bukan cuma soal 8-0 lawan Brunei, terus 1-0 lawan Filipina. Tapi lebih dari itu, di tim ini Gerald Van den Boeck bukan sekadar pelatih, tapi ia adalah seorang taskmaster yang tidak kenal kompromi. Pelatihan di bawah asuhannya bagaikan medan perang, di mana setiap pemain didorong hingga batas kemampuan fisik dan mental mereka. Sepak bola bukan hanya soal bakat, ini tentang kerja keras dan dedikasi, katanya, menegaskan filosofi yang menjadi tulang punggung pendekatannya. Sesi latihan yang intens dirancang untuk membentuk karakter sekaligus keterampilan, memastikan pemain siap menghadapi tekanan kompetisi tingkat tinggi. Kemudian, di pinggir lapangan, Gerald Van den Boeck adalah seorang jenius taktik karena kemampuannya menganalisis kelemahan lawan dan merancang strategi yang memanfaatkannya secara maksimal. Tapi, dari semua itu, yang mungkin paling mengejutkan adalah keputusan untuk menunjuk Muhammad Ardiansyah sebagai kiper utama, alih-alih Cahya Supriyadi ataupun Dava Fasya yang kita tahu jauh lebih punya jam terbang internasional. Tentu dalam hal ini, Gerald Van den Boeck benar-benar berani mengambil resiko taktis. Akan tetapi hasilnya, 2 clean sheet. Serta yang paling menonjol adalah kemampuan build up dari kiper yang satu ini benar-benar menarik. Menunjukkan kalau itulah salah satu alasan dia diberikan kesempatan jadi kiper utama. Dan sebagai pelatih, Coach Gerald soal paham betul dengan kualitas pemain yang ada harus main seperti apa. Nggak cuma itu, beliau juga sangat paham detail-detail kecil soal permainnya.
dan ia sadar jika tim ini masih banyak yang harus diperbaiki ke depannya. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Timnas Indonesia U23 pada akhirnya membuat tim-tim lain sadar kalau Indonesia nggak cuma sekedar main taktik untuk bisa menang. Sutradaranya adalah Gerald Van den Boeck. Coach Gerald nggak cuma sekedar memberikan taktik, tapi beliau juga berperan penting untuk memberikan kontrol akan pembentukan mentalitas serta karakter pemain yang ada. Kalau secara individu, bolehlah Timnas Indonesia diisi pemain secara individu jago, tapi soal mental bertanding, khususnya di level internasional, itu pressure-nya beda. Bahkan kita juga udah sering melihat gimana pemain level atas kelihatan hebat, tapi ketika main buat timnas kok biasa aja. Ya, murni itu karena mental. Di level domestik, bolehlah mereka dibilang adalah talenta muda terbaik saat ini. Namun jika berbicara urusan timnas, so pasti urusannya nggak cuma soal skill, tapi mental. Walaupun sebagian besar pemain yang ada udah cukup punya pengalaman main di level senior. Nah, dalam hal ini, Gerald Van den Boeck tidak hanya berfokus pada kemenangan jangka pendek, karena visi besarnya adalah membawa sepak bola Indonesia ke level Asia bahkan dunia. Kami membangun formasi hari demi hari, mendorong kemampuan kami dan berusaha menang. Meski tahu itu tidak mudah, kata pejabat mantan pemain PSV itu menunjukkan pendekatan metodisnya dalam membangun tim. Ya, pada intinya, selain soal taktik, Coach Gerald juga mengajarkan soal pentingnya memiliki mental juara. Karena kalau cuma ngandelin skill, ya kapan aja itu bisa drop. Tapi kalau mental yang berbicara, nggak peduli saat itu mainnya sedang ancur-ancuran, namun di akhir laga, tim ini tahu caranya bagaimana untuk menang. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, wajar jika tim-tim rival menyebut jika Indonesia di kejuaraan ini adalah tim yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun pakai pemain dari liga domestik dan sejauh ini cuma Indonesia yang bisa melakukan hal itu. Seperti misalnya tim kepelatihan diisi para legenda dengan nama besar. Kemudian sebagian besar pemain udah punya pengalaman mentas di level Piala AFF Senior, yang mana artinya itu juga terhitung masuk caps timnas senior, walaupun ketika itu sebenarnya yang main U22. Selain itu, jangan lupa kalau market value tim ini adalah yang tertinggi di antara semua tim di kejuaraan ini. Nah, menurut media Vietnam, Zingnews.vn, keberhasilan timnas U23 sejauh ini pada akhirnya membuktikan jika Indonesia nggak cuma bisa bergantung sama naturalisasi. Karena faktanya anak-anak muda dari didikan dalam negeri sekarang udah bisa step up untuk bersaing asalkan diberikan kesempatan serta pelatihan yang mumpuni. Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk tim nasional. Di level usia muda dengan fondasi yang saat ini, sepak bola Indonesia punya potensi besar, tulis media tersebut. Terlepas dari apapun, meskipun dua laga berjalan sukses dengan 6 poin, Gerald Van den Boeck jelas tahu kalau dia masih akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama soal kurangnya kreativitas dalam serangan dan kesalahan passing yang berulang kali menjadi catatan penting untuk diperbaiki. Pokoknya, di bawah kepemimpinan Gerald Van den Boeck, suasana di sekitar Timnas U23 dipenuhi optimisme. Nah, pendekatan tegas namun adil, kecerdasan taktis, dan komitmennya untuk membangun tim yang solid telah mengubah tim yang penuh potensi menjadi unit yang menakutkan. Dengan setiap sesi latihan dan pelatihan, Gerald Van den Boeck pelan-pelan berusaha akan membawa Indonesia selangkah demi selangkah ke mimpinya, yaitu menjadi kekuatan yang disegani Asia. Seperti yang pernah ia katakan, kami di sini untuk membuat Indonesia bangga. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah menuju tujuan itu. Nah, dengan semangat ini, Gerald Van den Boeck sedang merintis era baru untuk sepak bola Indonesia. Sebuah era yang penuh harapan dan kemungkinan tak terbatas. Sebab pada akhirnya, sekali lagi ini membuktikan jika talenta muda Indonesia sebenarnya memang punya bakat yang oke jika dikelola dengan baik dan bagaimanapun. Ini juga jadi bukti kalau program naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak membunuh talenta muda lokal Indonesia. Sebuah hal yang selalu diperlukan. Sebelum menjadi polemik pada saat rapat DPR dan bahkan supporter negara tetangga. Meskipun begitu, tetap ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan dan mendapatkan atensi khusus. Karena sejatinya fokus utama yang membunuh bakat pemain sebenarnya adalah pemain itu sendiri yang cepat puas diri. Dan itu udah jadi kasus umum di pemain-pemain kita. Lalu kepengurusan tim, baik timnas dan klub. Liga tempat pemain berkembang juga harus dibenahi. Jika pemain timnas masih berada di Liga Indonesia, wajib benahi kompetisi Liga 1, 2, 3. Jangan ada pengaturan skor, tunggakan gaji, dan lain-lain. Berikutnya, pembinaan dan kompetisi usia dini harus tetap berlangsung, seperti Suratin Cup dan EPA Liga 1.
sebagai wadah pencarian bakat lokal. Karena kita nggak punya liga di usia muda yang reguler full musim seperti di negara-negara maju. Terus selektif dalam melakukan naturalisasi pemain, entah itu keturunan ataupun bukan keturunan. Baik dari segi umur, kualitas, posisi, atau prospek masa depan. Paling mencolok, kesenambungan dan konsisten dalam program latihan dan regenerasi timnas Indonesia. Memang, dalam hal ini PSSJ lebih paham. Namun sebagai fans, kita tentu berharap ya, ada keselarasan dalam kepelatihan dan tim junior senior, baik dalam hal taktik, permainan, mental, fisik, dan lain-lain. Tapi tentu ini adalah hal yang fleksibel. Namun harus menjadi perhatian khusus, karena jika kita ingin terus konsisten, bersaing di level tertinggi, ya semuanya harus bisa tertata rapi dong. Lawan yang udah tertata rapi macam Thailand aja masih kembang kempis. Gimana kita yang liganya aja masih di bawah Liga Kambuncha? Maka dari itu, yuk sama-sama kita naikkan level sepak bola Indonesia sesuai dengan apa yang kita bisa. Yang pengurus ya moga-moga amanah, yang jadi pemain, pelatih, staff klub, dan lain-lain ya semoga bisa memberikan yang terbaik secara teknis. Dan buat supporter, nggak cuma berdoa serta dukung ya, tapi konsisten memberikan kritik membangun apabila ada sesuatu yang dirasa nggak bener, kan gitu. So, buat semua elemen sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.